Aceh tidak kekurangan pejuang-pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong tersebut. Pada masa Perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Laksamana Malahayati, Cut Nyadin, Cut Nyamutia, Pocut Baren, Pocut Merah Intan, dan masih banyak pejuang-pejuang perempuan Aceh lainnya. Aceh tercatat dalam sejarah telah melahirkan perempuan-perempuan pejuang yang ikut berperang melawan penjajah. Siapa saja perempuan pemberani dari Aceh itu? 1. Laksamana Malahayati. Kemalahayati atau Malahayati, lahir tahun 1580-an, ia dikenal sebagai Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Ali Riayat Shah Al-Mukamil, tahun 1589 sampai tahun 1604. Malahayati adalah putri bangsawan Aceh. Setelah lulus dari Akademi Militer Mahat Baitul Maqdis di Aceh, Malahayati bekerja di istana sebagai kepala pengawal dan protokol istana. Ketika suami gugur dalam perang melawan Portugis di Teluk Haru, Malahayati memohon kepada Sultan untuk membentuk armada perang, yang terdiri dari istri-istri para pahlawan yang telah gugur dalam perang. Sejak itu Malahayati diangkat menjadi panglima armada tersebut yang dikenal dengan Armada Inong Bale. Armada Inong Bale dilengkapi lebih 100 kapal perang dengan 2.000 pasukan. Dengan kekuatan sebesar itu, armada asing yang hendak melintas di Selat Malaka pun menjadi gentar. Berkali-kali, Malahayati menghajar kapal Belanda. Namun yang paling terkenal adalah ketika ia menyerang kapal Belanda pada tanggal 11 September tahun 1599 dan menewaskan Cornelis de Houtman. Pada tahun 1606, Malahayati gugur saat berperang menghadapi armada Portugis di bawah Alfonso de Castro yang hendak menguasai Aceh. Kehebatan Malahayati sebagai laksamana angkatan laut dikenal di negara Eropa, Arab, Cina, dan India. 2. Cut Nyadin. Cut Nyadin lahir tahun 1848. Ia dikenal sebagai pejuang perempuan berhati baja, karena bersikeras terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Cut Nyadin adalah putri seorang kepala kampung di wilayah Enam Mukim. Menginjak remaja, ia menikah dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, putra kepala kampung Lamnga 13. Ketika daerah Enam Mukim dikuasai Belanda, Cut Nyadin dan bayinya harus mengungsi. Suaminya gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gletarum. Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Setelah menikah dengan Teuku Umar, Cut Nyadin melanjutkan perjuangannya melawan Belanda. Bersama pasukan Teuku Umar, Cut Nyadin melakukan gerilya. Namun dalam perang merebut Meulaboh dari Belanda, Cut Nyadin kembali kehilangan suaminya. Teuku Umar gugur di medan perang. Dengan pasukan yang tersisa, Cut Nyadin terus melakukan perang gerilya melawan Belanda. Pada tahun 1901, Cut Nyadin tertangkap Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat dan wafat di sana. 3. Cut Nyamutia. Cut Nyamutia lahir tahun 1870. Ia dikenal sebagai pejuang melawan Belanda dari tanah Aceh. Pada awalnya, ia berjuang bersama suaminya Teuku Citunong. Namun, suaminya gugur dalam peperangan melawan Belanda di pantai Lok Sumawe. Cut Nyamutia lalu menikah dengan Pang Nanggro, seorang pejuang sahabat suaminya. Cut Nyamutia lalu bergabung dengan pasukan Teuku Muda Gantung. Dalam peperangan melawan Belanda di Payah-Cicem, Cut Nyamutia kembali kehilangan suaminya. Dengan sisa-sisa pasukannya, Cut Nyamutia terus berjuang melawan Belanda. Namun dalam perang di Alu Kureng, Cut Nyamutia gugur. 4. Pocut Baren. Pocut Baren lahir 1880. Ia dikenal sebagai ulama perempuan dan pejuang yang gigih dalam melawan Belanda. Ia pernah bergerilya bersama Cut Nyadin. Meskipun Cut Nyadin tertangkap dan suaminya gugur dalam pertempuran melawan Belanda, Pocut Baren terus berjuang tak kenal lelah. Karena serangan Belanda cukup gencar, pasukan Pocut Baren bersembunyi di sebuah gua. Untuk menangkap Pocut Baren, pasukan Belanda membakar hutan di sekitar gua, sehingga pasukan Pocut Baren kacau balau. Dalam peristiwa itu, Pocut Baren tertembak kakinya dan luka parah. Pocut Baren akhirnya wafat di kampung halamannya. 5. Pocut Merah Intan. Pocut Merah Intan adalah keturunan bangsawan Aceh. Ia dikenal sebagai satu-satunya keluarga Kesultanan Aceh
yang belum menyerah dan tetap anti Belanda. Semangat anti Belanda itu diwariskan kepada putra-putranya. Setelah berpisah dengan suaminya, Tuanku Abdul Majid yang telah menyerah kepada Belanda, Pocut Merah Intan mengajak putra-putranya untuk tetap bergerilya melawan Belanda. Namun, salah satu putranya, Tuanku Muhammad Bati tertangkap dalam perang di Tangse dan dibuang ke Tondano, Sulawesi Utara. Tak lama kemudian, Pocut Merah Intan tertangkap dan dibuang ke Blora, Jawa Tengah, dan meninggal di sana. Sejarah telah mencatat, perempuan Aceh adalah perempuan yang gigih dalam membela bangsa dan menegakkan kedaulatan negara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.